Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Liana Abdul, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan yang ada di negara India. Baik, sebelum masuk pada pembahasannya, terlebih dahulu kita akan mengetahui dulu sejarah negara India. Jadi India atau sering disebut dengan India diromanisasikan menjadi Bharat Ganaraja adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, dan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh sangat pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar dari ketiga di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli PPP, dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan memiliki kemampuan senjata nuklir. Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km dan bagian dari anak benua India. India juga merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. India membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Afghanistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan. India adalah letak dari peradaban kuno seperti peradaban lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari 4 agama utama di dunia, yaitu Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947. Baiklah, selanjutnya provinsi yang ada di negara India. Yang akan saya sebutkan ini ialah ibu kota negara bagian dan wilayah persatuan di India. Ibu kota dalam konteks ini adalah kota pusat administrasi suatu negara bagian atau wilayah persatuan, yakni kota yang merupakan lokasi pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada. Wilayah persatuan ditandai dengan belati. Negara-negara bagian atau wilayah persatuan itu yang pertama Kepulauan Andaman dan Nicobar, yang kedua ada Andhra Pradesh, yang ketiga ada Arunachal Pradesh, yang keempat ada Assam, yang kelima ada Benggala Barat, yang keenam ada Bihar, yang ketujuh ada Chandigarh, yang kedelapan ada Chhattisgarh, yang kesembilan ada Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Dui. Selanjutnya yang ke-10 ada daerah ibu kota nasional Delhi, yang ke-11 ada Goa, yang ke-12 ada Gujarat, yang ke-13 ada Haryana, yang ke-14 ada Himachal Pradesh, dan yang ke-15 ada Jammu dan Kashmir, yang ke-16 ada Jharkhand, yang ke-17 ada Karnataka, yang ke-18 ada Kerala, yang ke-19 ada Ladakh, yang ke-20 ada Lakshadweep, yang ke-21 ada Madhya Pradesh, yang ke-22 ada Maharashtra, yang ke-23 ada Manipur, yang ke-24 ada Meghalaya, yang ke-25 ada Mizoram, yang ke-26 ada Nagaland, yang ke-27 ada Odisha, yang ke-28 ada Puducherry, yang ke-29 ada Punjab, yang ke-30 ada Rajasthan, yang ke-31 ada Sikkim, yang ke-32 ada Tamil Nadu, yang ke-33 ada Telangana, yang ke-34 ada Tripura, yang ke-35 ada Uttar Pradesh, dan yang terakhir ada Uttarakhand. Itulah wilayah yang ada di negara India. Selanjutnya ibu kota negara India. New Delhi atau bahasa India yaitu Punjabi artinya Delhi Baru adalah ibu kota dari India dan bagian dari wilayah ibu kota nasional Delhi. Ia merupakan tempat pemerintah liberal demokrasi terbesar di dunia. New Delhi adalah metropolis terbesar ketiga di India. Awal pendiriannya sebagai ibu kota dari India Britania. Penduduknya berjumlah 10 juta jiwa. Setelah kita mengetahui ibu kota dari negara India, selanjutnya kita masuk pada kebudayaan khas negara India.
Budaya dan tradisi India sekarang ini telah banyak diketahui orang-orang di seluruh dunia. Kita semua mengenal adat istiadat dan tradisi India sangat beragam dan unik. Tapi jarang kita ketahui maksud dari apa yang mereka lakukan dari berbagai acara tertentu. Budaya India penuh dengan beberapa adat istiadat dan tradisi unik yang mungkin menarik bagi orang luar. Sebagian besar berasal dari kitab suci dan tulisan India kuno yang telah menjelaskan cara hidup India selama ribuan tahun. Yang pertama, salam di negara India ialah Namaste. Namaste adalah salah satu kebiasaan India yang paling populer dan tidak hanya lingkup wilayah India saja. Kita mengenal Barack Obama, ia terlihat selalu melakukannya pada berbagai kesempatan. Atau kita mengenal Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB, ia menyapa semua orang dengan Namaste di Times Square di New York pada Hari Yoga Internasional pertama. Yang kedua ada festival dan agama, yaitu penggabungan beberapa agama dan budaya. Di India juga menampilkan sejumlah festival besar terutama karena prevalensi beragam agama dan kelompok. Umat India merayakan Idul Fitri dan orang-orang Kristen merayakan Natal dan Jumat Agung. Orang-orang Sikh merayakan Baisakis atau panen tanaman dan ulang tahun guru-guru mereka, dan umat Hindu merayakan Diwali, Holi, Makar Skranti, Jayan merayakan Mahajavi Jayanti, dan umat Buddha merayakan ulang tahun Buddha di Buddha Purnima. Dan cukup jelas bahwa jumlah masyarakat yang merayakan tidak terhitung dan semua ini dimasukkan ke dalam waktu liburan di kalender mereka. Yang ketiga ada puasa, yang sering disebut dengan Karwaco. Puasa yang biasa dilakukan umat Islam juga dilakukan pada budaya Hindu. Berbeda dengan ajaran Islam, puasa atau vrat atau upah dalam budaya Hindu ini adalah cara untuk mewakili ketulusan dan kesungguhan mereka, atau mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para dewa-dewi. Orang-orang di seluruh negeri menjalani puasa dengan berbagai tradisi mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu adat istiadat sapi suci. Sapi dalam budaya India dianggap sebagai hewan suci. Dia disembah sebagai sosok Tuhan dan merupakan penggambaran tentang karunia Ibu Pertiwi. Tuhan Krishna yang tumbuh sebagai penggembala sapi sering menggambarkan dan menyanyikan serunya di antara sapi pemerah susu menari mengikuti lagu-lagunya. Menariknya, Tuhan Krishna juga dikenal dengan nama Govinda atau Gopala yang diterjemahkan menjadi teman atau pelindung sapi. Oleh karena itu, sapi memiliki arti yang mengumpulkan dalam budaya dan agama India. Bahkan kendaraan terpercaya Tuan Shiva adalah Nandi, banteng suci. Dengan demikian, memberi makanan sapi atau memberikan kontribusi untuk tempat menumpukan sapi sangat penting bagi orang India. Baik, yang kelima ada arsitektur atau kuil India. Sebagian besar kuil terletak di sepanjang garis gelombang magnetik bumi yang membantu dalam memaksimalkan energi positif yang tersedia. Piring tembaga disebut dengan Garbhagrida atau Mula Satan terkubur di bawah idola utama menyerap dan beresonansi energi ini ke lingkungannya. Pergi ke bait suci membantu dalam pikiran dan memiliki pikiran positif, mengumpulkan energi positif yang ada gilirannya mengarah pada fungsi yang lebih sehat. Baik, yang kedua ada gaun India. Gaun India yaitu sari. Wanita India sering terlihat bagian tubuhnya yang ditutupi oleh sari. Sari adalah kain tunggal dan tidak perlu dijahit. Sudah dibuat nyaman dipakai dan juga mematuhi etika agama. Yang ketujuh ada festival Holi. Holi atau festival warna merupakan festival awal musim semi yang dirayakan di negara-negara beragama Hindu. Salah satunya adalah India. Disebut Dolyantra atau Daul Jantra atau bahasa Utara Utsav, festival musim semi. Festival ini dirayakan secara besar-besaran di lokasi yang berkaitan dengan Dewa Krishna, seperti Mataram yang dikenal sebagai kota kelahiran Krishna, dan Vrindavan yang dikenal sebagai tempat di mana Krishna menghabiskan masa kecilnya, dan Dagoan dan Musana. Kota tersebut ramai didatangi wisatawan selama musim festival Holi yang berlangsung selama 14 hari. Kemudian yang kedelapan ada Sakti atau tradisi bakar diri. Istilah Sakti di India berasal dari desa Dewi Sakti yang dikenal dengan nama tradisi
unik di India. Ini adalah ritual mandi telanjang untuk penghapusan dosa yang dilakukan setidaknya sekali dalam kurun waktu 12 tahun. Yang terakhir ada Mehendi. Mehendi merupakan salah satu rangkaian tradisi yang dilakukan pengantin India dalam pernikahannya. Mehendi biasanya dilakukan sekitar 1 atau 2 hari menjelang pernikahan. Dalam upacara Mehendi, seluruh wanita baik dari keluarga pengantin, pria maupun wanita, bersama teman-teman terdekat akan berkumpul. Mereka akan menemani pengantin wanita yang akan ditato oleh seniman tertentu menggunakan henna. Setelah membahas tentang kebudayaan di negara India, sekarang kita masuk pada ikon negara India. Ikon negara India yang pertama yaitu Taj Mahal. Taj Mahal selain menjadi salah satu keajaiban di dunia, di sisi lain menjadi monumen cinta termegah di dunia dan makam termegah di dunia. Bukan tanpa alasan jika Taj Mahal menjadi satu dari 7 keajaiban dunia. Hal yang menakjubkan dari Taj Mahal adalah yaitu pembangunan yang memalukan waktu hampir 22 tahun. Yang kedua, dibangun oleh puluhan ribu pekerja. Yang ketiga, menghabiskan anggaran pembangunan sekitar 6 triliun rupiah. Dan terakhir, semua hal tersebut dilakukan atas nama cinta. Kini Taj Mahal adalah destinasi wisata di India yang sangat populer di dunia, sekaligus situs warisan dunia UNESCO. Taj Mahal terdiri atas sebuah lahan dengan luas 22,4 hektar. Di area tersebut, mata pengunjung akan terlihat kolam air mancur yang terpadu dengan makam Mumtaz Mahal. Jadi jangan merasa sebagai pecinta sejati jika belum menaklukkan karya cinta kaisar kerajaan Mughal Shah untuk istri tercintanya yaitu Mumtaz Mahal. Selanjutnya yaitu Agra Fort. Agra Fort atau sering disebut dengan Benteng Agra memiliki daya tarik sebagai tempat wisata di India yang menyajikan view arsitektur pembangunan istana khas kerajaan Mughal. Selain itu, di dalam Benteng Agra terdapat area tanam yang tertata secara baik. Benteng Agra juga memiliki status sebagai situs warisan dunia UNESCO. Agra Fort sekaligus sebagai destinasi wisata sejarah di India yang recommended untuk dikunjungi. Lokasi Agra Fort yaitu Agra, India. Harga tiket masuk Rp250. Selanjutnya yang ketiga ada Varanasi, disebut juga dengan nama Benares, merupakan pusat ilmu pengetahuan sejak 700 Masehi. Faktanya, banyak universitas ternama yang ada di kota tersebut. Kunjungan ke Varanasi menjadi kunjungan wisata yang paling wajib dilakukan karena Varanasi menjadi salah satu pusat kebudayaan India. Selanjutnya yang keempat ada Taman Nasional Periyar. Daya tarik Taman Nasional Periyar selain sebagai rumah besar bagi berbagai macam spesies, terdapat juga sebuah danau buatan yang dibuat pada tahun 1895 saat di India masih menjadi dari Britania Raya. Ciri khas lainnya dari Taman Nasional Periyar adalah keberadaan 1000 gajah. Untuk menjelajahi kawasan Taman Nasional Periyar terdapat mobil khusus yang disediakan oleh pihak pengelola. Lokasi Taman Nasional Periyar yaitu Kerala, India. Harga tiket masuk pada Taman Nasional Periyar yaitu Rp250. Selanjutnya ada De Ellora Caves. Tempat wisata di India selanjutnya bernama De Ellora Caves atau Gua Ellora. De Ellora Caves adalah gua buatan yang dibangun sejak abad ke-5 Masehi. Selain itu, Gua Ellora adalah situs arkeologi yang mencerminkan perdamaian serta kerukunan antar umat beragama. Setidaknya terdapat 34 gua buatan yang ada di lokasi tersebut yang akan membuat mata pengunjung terpesona. Lokasi De Ellora Caves yaitu di Aurangabad, Maharashtra, di India. Harga tiket masuk yaitu Rp600. Sebelumnya masih banyak tempat wisata di India yang tidak boleh terlewatkan, seperti selanjutnya masuk pada pembahasan terakhir yaitu hal-hal yang dianggap tabu atau yang dilarang di negara India. Traveling ke India merupakan agenda yang tampak menggiurkan.
Pasalnya ada banyak destinasi wisata seru yang bisa kamu kunjungi di negara anak benua seperti Taj Mahal dan masih banyak lagi. Namun ada beberapa peraturan yang harus kamu perhatikan dan taati saat berada di India, yaitu yang pertama menggunakan kaki. Saat di India kamu tidak boleh menggunakan kaki kamu untuk menunjuk atau menendang sesuatu kecuali saat bermain bola. Yang kedua, memakai pakaian mini dan ketat. India termasuk negara yang konservatif, jadi kamu sebaiknya tidak menggunakan pakaian yang mini dan ketat. Yang ketiga, memberikan dan menerima dengan tangan kiri. Layaknya di Indonesia, jika di India kamu juga tidak boleh memberikan sesuatu atau menerima sesuatu dengan tangan kiri, karena tangan kiri dianggap tangan yang kurang baik dan kotor. Yang keempat, jangan minum lewat air keran. Sebaliknya kamu membeli air daripada harus menggunakan air keran yang semestinya bisa diminum. Jika membeli air juga sebaiknya kamu tidak sembarang. Kamu bisa membeli air minum dari beberapa brand terpercaya seperti Aquafina, Kinley, Bisleri, Himalayan, dan Oxyren. Yang kelima yaitu makan daging sapi. Jika kamu berada di India dan ingin makan daging, sebaiknya kamu tidak menyebut daging sapi, karena sapi dianggap hewan suci di India. Hampir sebagian besar di restoran di India menyajikan makanan untuk vegetarian dan pescetarian. Jika ada daging pun, masyarakat India menggunakan daging ayam atau daging kerbau, intinya bukan daging sapi. Yang keenam, jangan mudah percaya. Saat berlibur ke suatu tempat wisata, pasti kita akan menemukan orang baru yang baik atau sebaliknya. Jadi untuk menghindari hal buruk terjadi, ada baiknya kamu mencari tahu segala sesuatunya, mulai dari tempat wisata yang akan kamu kunjungi hingga penginapan yang akan kamu pilih. Hal ini untuk menghindari kejahatan yang mungkin terjadi saat sedang berlibur. Yang ketujuh, berpelukan di depan umum. Kamu sebaiknya tidak berpelukan atau berciuman saat berada di muka umum, karena kamu akan dianggap sebagai orang yang kurang sopan. Yang kedelapan yaitu hati-hati dengan makanan pedas yang di India. India punya tingkat kepedasan yang luar biasa, jadi jika kamu tidak kuat pedas, jangan coba-coba memesan makanan pedas di India. Yang kesembilan, jangan lupa selalu membawa tisu. Toilet di India cukup jarang menyediakan tisu, jadi sebaiknya kamu membawa tisu untuk menjaga kebersihan diri kamu. Dan yang terakhir yaitu sebaiknya naik taksi dengan warga lokal. Jika tidak ingin ditipu dengan harga yang mahal, sebaiknya kamu naik taksi dengan warga lokal jika berada di negara India. Baiklah teman-teman, diakhiri dengan pembahasan hal-hal tabu atau hal-hal yang dilarang di negara India. Kita cukupkan dulu membahas tentang kebudayaan yang ada di negara India. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Liana Abdul mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.